Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu baik ya. Selamat datang di channel YouTube saya, tempat wawasan tak terbatas mengalir deras. Aku Bento, dan di video kali ini, kita akan mempelajari dunia yang sangat kecil namun penuh dengan keajaiban, yaitu atom. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin memastikan kalian mengikuti petualangan edukatif ini. Jadi, jangan lupa menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video menarik berikutnya. Yuk langsung gas aja ke pembahasannya. Apa itu atom? Atom adalah unit dasar dari materi. Ini adalah struktur terkecil dari unsur kimia yang masih mempertahankan sifat dan identitas kimianya. Atom terdiri dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, serta elektron yang mengorbit di sekitar inti atom. Inti atom memiliki muatan positif karena keberadaan proton yang bermuatan positif. Proton memiliki massa yang relatif besar. Neutron juga terdapat di dalam inti atom, dan mereka tidak memiliki muatan listrik. Kedua partikel ini bersama-sama membentuk massa atom. Elektron, di sisi lain, adalah partikel yang bermuatan negatif dan memiliki massa yang sangat kecil dibandingkan dengan proton dan neutron. Elektron mengorbit di sekitar inti atom dalam jalur-jalur yang disebut orbital. Jumlah elektron dalam sebuah atom ditentukan oleh nomor atomnya dan mempengaruhi sifat kimia atom tersebut. Setiap unsur kimia di dalam tabel periodik memiliki jumlah proton yang berbeda dalam inti atomnya. Oleh karena itu, nomor proton, yang juga dikenal sebagai nomor atom, menentukan identitas unsur tersebut. Misalnya, atom dengan 1 proton adalah atom hidrogen, sedangkan atom dengan 6 proton adalah atom karbon. Atom dapat bergabung bersama dalam ikatan kimia untuk membentuk molekul dan senyawa kimia yang lebih kompleks. Melalui berbagai reaksi kimia, atom dapat bertukar elektron, berbagi elektron, atau mentransfer elektron dengan atom lain untuk membentuk ikatan kimia. Dalam keseluruhan, atom adalah unit dasar yang membentuk materi di alam semesta kita. Melalui kombinasi dan interaksi mereka, atom memberikan keragaman substansi dan sifat yang kita temui di dunia sekitar kita. Teori atom Dalton yang diusulkan oleh John Dalton pada tahun 1803 adalah salah satu tonggak penting dalam pengembangan pemahaman tentang atom. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori atom Dalton. Atom sebagai partikel padat, Dalton berpendapat bahwa atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Menurutnya, atom merupakan entitas yang tidak dapat dipecah lebih lanjut menjadi bagian yang lebih kecil melalui reaksi kimia. Atom dari unsur yang berbeda, Dalton menyatakan bahwa setiap unsur kimia terdiri dari atom yang sama. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Misalnya, atom karbon memiliki sifat dan massa yang berbeda dari atom oksigen. Kombinasi atom, Dalton mengusulkan bahwa reaksi kimia terjadi melalui kombinasi atom dalam perbandingan bilangan bulat sederhana. Misalnya, dalam air, H2O, ia mengemukakan bahwa satu atom oksigen mengikat 2 atom hidrogen. Hukum kekekalan massa, teori Dalton juga melibatkan konsep hukum kekekalan massa, yaitu bahwa massa total reagen sebelum reaksi sama dengan massa total produk setelah reaksi. Ini mengindikasikan bahwa atom tidak diciptakan atau dihancurkan dalam reaksi kimia, tetapi hanya diatur ulang. Meskipun teori atom Dalton tidak menggambarkan struktur internal atom, teori ini memberikan landasan penting bagi pemahaman tentang sifat dan perilaku materi dalam skala atomik. Konsep-konsep dalam teori ini memberikan dasar bagi perkembangan teori atom selanjutnya, dan Dalton dianggap sebagai bapak teori atom modern. Teori atom Thomson yang diusulkan oleh Joseph J. Thomson pada tahun 1897 memainkan peran penting dalam pemahaman awal tentang struktur atom. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori atom Thomson. Penemuan elektron, Thomson melakukan eksperimen pada tabung hampa, tabung katodere, dan menemukan adanya partikel yang bermuatan negatif yang disebut elektron. Temuan ini membuktikan bahwa atom tidaklah tak terbagi dan memiliki komponen subatomik. Model Rotiki-Smith, Thomson mengusulkan model atom yang dikenal sebagai model Rotiki-Smith. Menurut model ini, atom adalah bola positif yang memiliki muatan positif yang merata dan tersebar di dalamnya.
Elektron-elektron dianggap tersebar secara merata dalam bola positif seperti kismis dalam adonan roti. Netralitas atom, menurut teori ini, atom bersifat netral secara keseluruhan karena jumlah elektron negatif yang tersebar seimbang dengan muatan positif yang merata dalam bola positif. Atraksi elektrostatik, Thomson menyatakan bahwa elektron bermuatan negatif tertarik oleh muatan positif dalam atom melalui gaya elektrostatik. Namun, dia tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana elektron dapat mengorbit secara spesifik dalam modelnya. Meskipun model atom Thomson berhasil menunjukkan adanya komponen subatomik, elektron, model ini kemudian dikembangkan dan diperbaiki oleh peneliti lain karena tidak menjelaskan struktur internal atom secara rinci. Pada akhirnya, percobaan hamburan partikel alfa oleh Ernest Rutherford membuktikan adanya inti atom yang padat, yang kemudian mengarah pada perkembangan model atom yang lebih maju. Teori atom Rutherford yang diusulkan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911 merupakan tonggak penting dalam pemahaman tentang struktur atom. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori atom Rutherford. Percobaan hamburan partikel alfa, Rutherford melakukan percobaan di mana ia menembakkan partikel alfa, inti helium, pada lapisan tipis emas. Dalam percobaan tersebut, sebagian partikel alfa mengalami hamburan besar, sementara yang lain melewati dengan sedikit hamburan atau tanpa hamburan. Inti atom, berdasarkan hasil percobaan tersebut, Rutherford menyimpulkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi di inti atom yang bermuatan positif. Dia menggambarkan inti atom sebagai pusat padat yang kecil dengan muatan positif, yang sebagian besar merupakan massa atom. Elektron mengorbit. Menurut teori ini, elektron-elektron mengorbit di sekitar inti atom. Namun, teori ini tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana elektron mengorbit secara khusus atau apa yang mempertahankan elektron dalam orbit. Ruang kosong di sekitar inti, percobaan Rutherford juga menyimpulkan bahwa sebagian besar ruang di dalam atom adalah hampa atau kosong. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar volume atom didominasi oleh ruang antara inti atom dan elektron yang mengorbit. Meskipun teori atom Rutherford memberikan gambaran awal tentang struktur atom dengan adanya inti bermuatan positif dan elektron yang mengorbit, teori ini kemudian diperbaiki oleh Niels Bohr dengan pengembangan model atom Bohr yang memasukkan konsep tingkat energi dan orbit terpisah untuk menjelaskan perilaku elektron secara lebih rinci. Teori atom Bohr yang diusulkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913 menggabungkan model Rutherford dengan prinsip mekanika kuantum. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori atom Bohr. Orbit elektron terpisah. Bohr mengemukakan bahwa elektron mengorbit di sekitar inti atom dalam jalur tertentu yang disebut orbit. Setiap orbit memiliki tingkat energi yang terpisah dan tetap. Elektron hanya dapat berada dalam orbit tertentu tersebut dan tidak di antara orbit tertentu tersebut. Kuantisasi energi. Menurut teori ini, elektron hanya dapat memiliki tingkat energi yang kuantis, yaitu tingkat energi yang tetap dan terdefinisi. Elektron dapat melompat dari satu orbit ke orbit lain dengan menyerap atau memancarkan energi dalam paket diskret yang disebut kuantum. Transisi elektronik, ketika elektron berpindah dari orbit dengan tingkat energi yang lebih rendah ke orbit dengan tingkat energi yang lebih tinggi, ia menyerap energi. Sebaliknya, ketika elektron kembali ke orbit yang lebih rendah, ia memancarkan energi dalam bentuk cahaya atau foton. Stabilitas orbit. Model atom Bohr menjelaskan bahwa dalam orbit yang stabil, elektron tidak akan kehilangan energi secara terus-menerus. Elektron hanya akan mengalami perubahan orbit jika terjadi transisi energi yang sesuai. Batasan model Bohr. Meskipun model atom Bohr berhasil menjelaskan spektrum garis emisi hidrogen dan mengenali konsep tingkat energi terpisah, model ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan sistem atom yang lebih kompleks, seperti atom dengan banyak elektron atau molekul. Teori atom Bohr memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman kita tentang atom dan struktur elektronik. Model atom Bohr membantu memperbaiki dan memperluas model Rutherford sebelumnya dengan mengenalkan konsep tingkat energi terpisah dan kuantisasi energi. Namun, teori ini kemudian diperluas dan digantikan oleh mekanika kuantum yang lebih komprehensif untuk menjelaskan sistem atom yang lebih kompleks.
Teori atom modern atau mekanika kuantum merupakan pendekatan yang digunakan dalam fisika untuk memahami struktur atom dan perilaku partikel subatomik, terutama elektron. Berikut adalah beberapa poin utama dari teori atom modern. Sifat partikel dan gelombang. Teori ini menggabungkan sifat partikel dan gelombang materi. Elektron, sebagai contohnya, dapat dilihat sebagai partikel dan juga sebagai gelombang probabilitas dengan amplitudo tertentu. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa ada batasan intrinsik dalam mengukur secara simultan posisi dan momentum partikel subatomik seperti elektron. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan probabilitas dalam menentukan posisi dan momentum partikel subatomik. Orbital elektron. Teori atom modern menggunakan konsep orbital elektron yang merupakan wilayah probabilitas di sekitar inti atom yang menggambarkan kemungkinan keberadaan elektron. Orbital tidak menggambarkan jalur yang terdefinisi, tetapi lebih merupakan wilayah di mana elektron dengan tingkat energi tertentu kemungkinan besar ditemukan. Tingkat energi terpisah. Teori atom modern menjelaskan bahwa elektron dalam atom dapat memiliki tingkat energi terpisah. Elektron dapat berada dalam orbital dengan tingkat energi yang berbeda, yang ditentukan oleh fungsi gelombang yang sesuai. Konfigurasi elektron mengacu pada tata letak dan distribusi elektron dalam atom. Ini ditentukan oleh prinsip eksklusi Pauli, aturan Aufbau, dan aturan Hund, yang berdasarkan prinsip mekanika kuantum dalam menentukan urutan pengisian orbital elektron. Teori atom modern merupakan pendekatan yang kompleks dan matematis untuk memahami perilaku partikel subatomik, termasuk elektron. Ini menjadi fondasi dasar dalam fisika modern dan kimia kuantum untuk menjelaskan struktur atom dan interaksi antar partikel dalam sistem atomik dan molekuler. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Saya yakin cukup mudah untuk memahaminya. Yuk, langsung mengerjakan latihan soal. Saya akan berikan waktu 10 detik untuk menjawabnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang. Mohon maaf apabila ada hal yang salah ketika saya menyampaikan materi. Soal lanjutan dan jawaban bisa di-download di bagian deskripsi video. Sampai jumpa di video selanjutnya.